Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sembada. Selamat siang Bapak Ibu Guru se-Kabupaten Sleman. Semoga kebahagiaan dan kesehatan senantiasa diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan format laporan TKM yang telah dibuat oleh tim pembuat form TKM Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dan beberapa hari lalu telah disosialisasikan kepada 2 orang tim pelaporan masing-masing dari guru yang ditunjuk dari Kecamatan se-Kabupaten Sleman. 2 orang tim pelaporan inilah yang bertugas untuk mendistribusikan form ke seluruh sekolah, mensosialisasikannya, dan melaporkan TKM dari semua sekolah di masing-masing kecamatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, berikut ini akan saya sampaikan tutorial cara mengisi form laporan TKM bagi Bapak Ibu guru kelas. Yang jelas Bapak Ibu, form ini sederhana sekali, sangat mudah untuk mengisinya, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti bisa. Dan perlu dipahami Bapak Ibu bahwa laporan TKM ini adalah tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru kelas, bukan tugas tata usaha atau operator sekolah ya. Karena TU dan operator sekolah sendiri sudah punya tugas dan tanggung jawab yang lain, yaitu merekap nilai TKM sekolah yang berasal dari Bapak Ibu guru kelas. Baik, langsung saja. Untuk mengisi form laporan TKM, setiap sekolah akan mengunduh 2 folder Bapak Ibu. Saya bukakan dulu. 2 folder itu berisi laporan TKM di masing-masing kelas 1 sampai dengan kelas 5, dan folder yang kedua adalah laporan rekap TKM sekolah. Jadi silahkan Bapak Ibu guru mengunduh form laporan TKM yang sudah disampaikan oleh tim pelaporan di masing-masing kecamatan melalui KKG kecamatan, melalui sosialisasi, atau melalui share lewat WhatsApp grup di masing-masing kecamatan. Silakan Bapak Ibu unduh sesuai dengan kelas yang diampunya. Baik, ini saya contohkan laporan TKM kelas yang sudah saya unduh, dan akan saya contohkan cara pengisian laporan TKM kelas 5 semester genap tahun 2020 tahun 2021. Baik, setelah diunduh kita akan membukanya. Ini akan saya buka dulu laporan TKM yang saya contohkan kelas 5 ya. Yang saya contohkan kelas 5. Baik, ini sudah terbuka laporan TKM kelas 5 semester genap 2020-2021 SD XXX. Nah, langkah pertama yang akan Bapak Ibu guru lakukan adalah merename atau meng-save as dulu dengan nama file yang berbeda sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu guru ampu. Jadi contohnya ini dari file TKM yang sudah saya unduh. Kemudian langkah pertama adalah kita klik file, save as, kita beri nama sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Laporan TKM kelas 5 semester genap tahun 2020-2021 SD. Ini silakan rename berdasarkan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya ganti SD Sembada. Baik, kemudian kita save. Jadi nanti berikutnya ketika Bapak Ibu guru melakukan editing itu tinggal save as atau auto save-nya itu sudah berdasarkan nama sekolah Bapak Ibu. Jika sudah, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi data. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa membaca petunjuknya. Di sini sudah disediakan petunjuknya untuk pengisian form laporan TKM ini. Baik, saya akan langsung saja untuk mulai pengisiannya. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan mengisi data siswa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan mengisi data siswa, ini akan kita klik yang berwarna kuning. Baik, data siswa. Data siswa yang diisi ini adalah nomor induk siswa dan nama siswa. Saya sudah menyiapkan di file yang berbeda dari file saya tentang data siswa. Maka akan saya kopikan dari data siswa di file saya sendiri. Sebentar, saya buka dulu. Baik, ini adalah nama siswa dan NISN yang sudah saya siapkan di sekolah yang saya contohkan. Baik, siswanya ada 27 ya. Siswanya ada 27. Data siswa kelas 5A SD Negeri Sembada. Ini saya copy, Ctrl C. Baik, ini saya copy hanya nomor induk saja dan nama siswanya saja. Saya copy.
Saya paste di data siswa. Saya paste, Ctrl V. Ya, sudah tertempel di sini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kolom atau baris pada data siswa ini sangat penting, maka harus disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas Bapak Ibu ampu. Contohnya ini, di kelas saya ada 27 siswa. Sedangkan dalam form laporan TKM di sini disediakan sampai 40. Maka supaya nanti rumus Excel-nya itu atau rumus ratanya pada kolom nilai itu bisa berfungsi dengan baik, maka sisa baris kolom ini harus kita sembunyikan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kolom yang tidak terpakai ini kita blok sampai ke nomor bawah, nomor 40. Ini kita blok. Setelah kita blok, kita klik home atas. Kemudian kita geser ke kanan. Format. Ya, ini ya, format cell ini ya, format cell. Kita klik satu kali. Kemudian kita pilih yang hide and unhide. Ya, visibility, hide and unhide. Kita geser ke kanan. Kita klik yang hide row. Jadi dia fungsinya menyembunyikan baris ya. Kita klik. Ya, maka nanti baris yang tidak terpakai akan tersembunyi secara otomatis. Ini sangat penting supaya nanti pada rata nilai itu rumusnya juga sesuai dengan baris yang ada berdasarkan jumlah siswa yang Bapak Ibu guru ampu. Kalau sudah, kita kembali ke home. Kita klik home di sini. Kemudian kita akan memasukkan data sekolah Bapak Ibu. Data sekolah berisi nama sekolah, kelas, nama kepala sekolah dan sebagainya. Baik, dari nama sekolah kita isi terlebih dahulu sesuai dengan sekolahnya yang Bapak Ibu guru ampu. SD Negeri Sembada. Kelas, untuk kelas di sini Bapak Ibu sudah bisa tinggal memilih. Kalau kelasnya kelas rombelnya hanya satu, maka kita pilih yang atas. Contohnya karena di sini adalah laporan TKM kelas 5, maka saya pilih yang kelas 5 yang paling atas. Ini untuk rombel belajar. Tapi ketika kelasnya paralel, di sini tinggal Bapak Ibu pilih kelas berapa, misalnya 5A. Di kelas saya ini kelas 5A, berarti saya pilih kelas 5A karena kelasnya paralel ya. Paralel. Dan nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP, nama guru kelas, NIP, dan tanggal cetak. Ini harus kita isi juga. Oke, sudah saya siapkan filenya di sini. Nama kepala sekolah sampai tanggal cetak. Untuk tanggal cetak ini bisa disepakati bersama Bapak Ibu. Bisa disepakati dengan satu kecamatan. Mau dibuat tanggal berapa? Ini saya contohkan tanggal cetaknya tanggal 18 Juni bersamaan dengan hari penerimaan raport. Meskipun untuk laporan itu maksimal tanggal 5 Juli ya. Ini karena ini nilai TKM, sebenarnya kan kita TKM itu harus sudah selesai dikoreksi sebelum penerimaan raport ya. Karena nilai TKM juga menjadi bagian dari nilai untuk raport. Seperti itu. Oke, data sekolah sudah selesai. Kita bergeser ke kanan Bapak Ibu. Di sebelah kanan itu ada KKM. Kolomnya, kolom muatan pelajaran, pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Ada 8 muatan pelajaran. Di sebelah kanannya ini silakan Bapak Ibu guru isi KKM-nya berdasarkan KKM di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Baik, ini saya isi KKM di tempat saya, di kelas saya. KKM di kelas saya paste di sini. Ya, silahkan ya disesuaikan dengan KKM di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya contoh saja di kelas saya. Kalau sudah, kita akan kembali ke home. Ya, kita kembali ke home. Langkah ketiga adalah kita akan mengisi nilai per tema. Pada form laporan TKM ini, kita hanya mengisi pada ikon nilai per tema. Nilai per tema ini yang akan kita isi, kita input di sini. Kita klik. Baik. Di kolom nilai per tema, di dalamnya ini kan terdapat muatan pelajaran dan KD ya. Jadi sebenarnya di sini kita akan mengisi nilai KD per muatan pelajaran di dalam tema tersebut. Saya ulangi. Jadi pada nilai TKM ini yang akan kita isikan adalah nilai KD di dalam muatan pelajaran per tema. Gitu ya.
Jadi ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru menginput nilai berdasarkan TKM yang Bapak Ibu guru koreksi dan setelah diberikan pensekoran nilai. Baik, nanti akan saya contohkan untuk pengisian tema dan muatan pelajaran. Baik, saya contohkan nanti tema. Di sini sudah disesuaikan, insya Allah sudah disesuaikan Bapak Ibu guru. Untuk KD dan kelasnya itu sudah disesuaikan oleh tim pembuat form laporan TKM. Temanya juga disesuaikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ada tema 6 untuk kelas 5 ya, kelas 5 tema 6, 7, 8, 9. Kemudian muatan pelajarannya adalah matematika dan bahasa Jawa. Nah, untuk nilai pendidikan agama budi pekerti yang diinput ini adalah nilai manual hasil dari rekap keseluruhan. Hasil dari rekap keseluruhan yang sudah diberikan oleh guru pendidikan agama masing-masing di sekolahnya. Seperti itu. Jadi nanti kita input manual di sini hasil rekapnya. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan nilai tema 6 kelas 5. Tema 6 kelas 5 kan ada dua lembar ujian ya. Ada lembar ujian. Lembar Jawa pertama itu untuk muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Jadi ini di soal atau di lembar jawab itu ada satu lembar jawab di muatan PKN dan bahasa Indonesia. Lembar jawab yang kedua itu ini ya, tiga muatan IPA, IPS dan SPDB. Baik, akan saya berikan contoh inputnya untuk nilai TKM yang diperoleh siswa dari lembar jawab yang sudah saya koreksi dan berikan pensekoran. Baik, ini saya contohkan nilai milik Agus Sembada. Agus Sembada itu nomor absennya 2. Baik, akan saya input di sini. Tema 6 Agus Sembada nomor 2. Muatan pelajaran PPKN KD 3.2. 3.2 skornya 86. Saya input di sini ya. Jadi untuk nilai rentan nilainya 0 sampai 100. Berikutnya bahasa Indonesia KD 3.2 Agus Sembada ini punya skor 71. Oke, lanjut. Kemudian di lembar jawab kedua kelompok muatan pelajaran IPA, IPS, SPDB, kita akan input milik Agus Sembada ini muatan pelajaran IPA. Muatan pelajaran IPA Agus dapat skor 87. Kemudian KD 3.2 IPS mendapat skor 81. SBDP-nya SBDP 3.1 KD 3.1 skornya 86. Baik, ini sudah kita input di satu tema satu orang siswa. Kemudian saya contohkan lagi di sini yang sudah saya berikan contoh koreksi itu muatan bahasa Jawa. Muatan bahasa Jawa kita geser ke sebelah kanan. Muatan bahasa Jawa. Kalau mata pelajaran enak ya. Mata pelajaran tinggal satu baris. Kalau tema kan harus beberapa mata pelajaran. Tapi enaknya juga kolom ini kita mengisinya itu berdasarkan lembar jawab yang sudah Bapak Ibu guru koreksi. Baik, bahasa Jawa, mata pelajaran bahasa Jawa KD 3.1 Agus mendapat skor 100. Kemudian 3.4 Agus mendapat skor 83. Oke. KD 3.5 skornya 83. Oke. Baik, di sini sudah saya lakukan untuk penskoran. Kalau sudah kita mengisi di nilai per tema keseluruhan ya, keseluruhan siswa. Jadi misal di tema 6 kita sudah selesai mengisi keseluruhan siswa. Tema 7 juga kita sudah selesai mengoreksi dan kita menginputnya ke sini. Terus tema 8 kita input ke sini, tema 9 mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Jawa sudah selesai kita input semua. Kita kembali ke home. Maka nilai per muatan pelajaran itu nanti akan terisi secara otomatis. Jadi ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu guru sudah selesai menginput nilai per tema. Jadi nilai per muatan pelajaran dan nilai per KD itu sudah akan muncul otomatis ketika Bapak Ibu guru mengisi nilai per tema di ikon yang berwarna merah ini. Jadi ketika ini sudah selesai ya, tugas Bapak Ibu guru selesai, tinggal mencetak laporan. Ini yang untuk laporan
ikon yang berwarna hitam, rata nilai permuatan pelajaran. Ini nanti yang akan Bapak Ibu guru cetak sebagai laporan ke UPT dan ke Dinas Pendidikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan itu tugasnya sudah selesai. Tinggal nanti nilai per KD ini Bapak Ibu guru berikan ke salah satu koordinator atau tata usaha atau operator di sekolah Bapak Ibu guru untuk diinput laporan rekap TKM sekolah. Seperti itu ya. Jadi itu tentang pengisian laporan TKM kelas bagi guru kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, laporan TKM ini adalah tugas sepenuhnya Bapak Ibu guru kelas. Jadi silahkan Bapak Ibu guru kelas yang bertanggung jawab untuk mengisi. Ketika sudah selesai, maka berikan ke salah satu koordinator di sekolah Bapak Ibu guru untuk kemudian disampaikan ke UPT. Dan nanti untuk pengisian koordinator rekap sekolah akan kita sampaikan pada tutorial yang berbeda. Demikian Bapak Ibu guru, apabila Bapak Ibu guru mengalami kendala atau kesulitan tentang pengisian laporan form TKM ini, Bapak Ibu guru bisa menghubungi tim pelaporan di masing-masing kecamatan. Jadi di setiap kecamatan ada 2 orang tim pelaporan yang sudah ditunjuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangannya dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada.